Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan membahas tentang teks artikel. Video yang lalu kita sudah membahas tentang struktur artikel yang pertama dan kedua, yaitu judul dan lead. Ya, untuk kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga dan empat, yaitu bagian isi dan penutup. Struktur bagian isi yang nomor 3 nanti berisi opini atau pendapat, gagasan, pikiran atau kritik seseorang terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Ya, biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Ilmiah populer itu ilmiah berarti menggunakan kaidah baku, populer berarti digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Agar opinimu nanti bisa dipercaya orang, maka perlu adanya data atau fakta. Kita bahas dulu mengenai opini. Opini adalah pendapat seseorang mengenai suatu hal yang belum tentu kebenarannya. Karena belum tentu kebenarannya, maka nanti tulisanmu setelah pendapat, maka diberi bukti-bukti. Begitu ya. Selanjutnya, ciri opini. Ciri opini yang pertama, argumen seseorang ini bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Subjektif itu pandangan sendiri. Ya, ada sebuah tema atau ada sebuah kasus, kemudian kita disuruh untuk beropini, maka tiap orang itu pasti opininya beda-beda. Nah, itulah yang namanya argumen atau opini seseorang tadi. Yang kedua, tidak memiliki data akurat. Jadi opini yang kita jelaskan ke orang lain itu belum memiliki data akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka kamu perlu membuktikannya dengan beberapa fakta. Yang ketiga, biasanya opini itu menggunakan kata bisa jadi, sebaiknya, seharusnya, menurut saya, tampaknya, saya kira. Nah, seperti itu. Yang keempat, menunjukkan peristiwa yang belum terjadi biasanya. Iya. Yang kelima, kebenarannya belum bisa dipastikan. Jadi masih diragukan. Supaya yakin kita, maka ada data. Ya, yang keenam, pernyataannya biasanya berupa usul, saran, nasihat. Seperti itu ya. Jenis opini itu ada 2 jenis, yaitu opini perorangan. Jadi opini perorangan itu kaitannya dengan kehidupan seseorang ya, secara khusus ya. Misalkan saya semangat mengikuti PJJ. Nah, itu opini kamu. Ada yang tidak semangat, ada yang agak semangat. Nah, itu opini. Opini perorangan. Yang kedua, opini umum. Ya, jadi berlaku untuk umum. PJJ harus diikuti murid karena pelajar masih terikat dalam suatu sekolah. Ya, kalau kamu masih terikat dalam satu sekolah, maka harus mengikuti PJJ. Kalau tidak mengikuti, berarti kamu sudah tidak dianggap sebagai siswa. Maka yang belum semangat mengikuti PJJ harus sadar bahwa kamu itu masih ada ikatan dengan sekolah. Itu ya, jenis opini. Selanjutnya, mengenai fakta. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, beda dengan opini tadi. Ya. Cirinya yang pertama, seperti pengertiannya, fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Ya. Merupakan jawaban dari apa, kapan, di mana, siapa, dan berapa. Itu jelas nanti terbukti. Ada peristiwa apa? Oh, ada peristiwa gempa bumi. Kapan? Oh, bulan Mei. Di mana? Nah, itu kan jelas ada kebenarannya. Kemudian yang ketiga, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Ya, ada data. Oh, di sini loh. Ya, jumlahnya ada 2000 korban gempa bumi.
Kalau tulisan bisa dengan dalil-dalil yang menguatkan, misalkan dari hadis, Al-Quran, atau pendapat seseorang yang sudah teruji kebenarannya. Maka kalau kamu nanti membuat skripsi, karya ilmiah, itu kan mengutip pendapat. Dan mengutip pendapat seseorang itu sudah teruji. Ya kalau belum teruji tidak boleh. Yang kelima, logis atau masuk akal. Ya. Tadi yang keempat ya, yang kelima bersifat faktual, benar-benar terjadi. Ya. Kalau belum terjadi, tadi kan opini, ini benar-benar terjadi. Yang keenam, objektif, berdasarkan fakta yang ada, apa adanya, tidak dibuat-buat. Kalau opini kadang berdasarkan perasaan. Itu ya mengenai fakta. Jenis fakta ada dua, fakta umum. Fakta umum atau kebenarannya itu sepanjang masa. Matahari terbit dari timur. Kalau nanti sudah tidak terbit dari timur berarti sudah tidak ada masa lagi. Ya, itu akan berlaku selamanya sampai hari kiamat. Fakta khusus kebenarannya hanya berlaku beberapa saat. Misalkan seperti saya di sini ini. Bu Hariah menjelaskan materi artikel, itu fakta. Berlakunya tidak lama. Makanya itu namanya fakta khusus. Seperti pandemi itu juga nanti termasuk fakta khusus karena tidak berlaku selamanya. Kalau selamanya betapa dunia ini sudah kiamat. Berikutnya untuk memahami opini ya kita perlu menuangkannya dalam sebuah paragraf. Maka kita akan membahas sedikit mengenai paragraf. Paragraf juga disebut alinea, sama ya, itu sinonimnya. Sebelum kita membahas paragraf, akan saya perlihatkan dulu sekilas mengenai ilmu sintaksis. Kalau nanti kamu kuliah di jurusan bahasa akan tahu tentang sintaksis. Sintaksis itu ilmu yang mempelajari tata kalimat, seluk-beluk kalimat. Ya, antara lain di situ fonim. Fonim itu sama dengan huruf. Atasnya fonim itu suku kata, huruf, kumpulan huruf, suku kata. Kumpulan suku kata menjadi kata, kumpulan kata menjadi frasa. Kumpulan frasa menjadi klausa, kemudian kumpulan klausa menjadi kalimat, kumpulan kalimat menjadi paragraf, kemudian menjadi wacana. Kita akan membahas bagian yang kalimat dan paragraf secara singkat saja. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang menjelaskan ide pokok. Jadi ada beberapa kalimat, minimal kalau kamu membuat paragraf itu 3, jangan 1. Nanti kalau 1 berarti hanya kalimat, kalau 2 berarti kalimat penjelasnya hanya 1, kurang kuat untuk menjadi sebuah pembuktian. Maka minimal itu 3, 1 kalimat utama dan 2 kalimat penjelas. Sedangkan kalimat itu sendiri adalah kumpulan kata ya, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Minimal ada subjek dan predikat. Serta sudah berintonasi atau sudah ada tanda baca. Kalau belum ada tanda baca nanti namanya klausa. Jadi bedanya kalimat dengan klausa itu ada di tanda baca. Tanda bacanya apa saja? Bisa berita, perintah, dan tanya. Itu ya, paham ya antara paragraf dan kalimat. Jadi paragraf itu rangkaian kalimat yang memuat ide pokok, sedangkan kalimat kumpulan kata minimal terdiri dari SP dan sudah ada tanda bacanya. Sekarang kita bahas mengenai ide pokok. Nama ide pokok itu banyak sekali ya, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok ya. Adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kalau kamu ingin mengembangkan paragraf, kamu harus punya ide pokoknya. Nah, itu nanti yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Oh, tentang PJJ, ide pokoknya. Berarti nanti kamu kembangkan PJJ itu menjadi sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok. Jadi paham ya antara ide pokok dengan kalimat utama. Untuk memperjelas kita lihat slide berikutnya.
Perbedaan dan persamaan ide pokok dan kalimat utama. Jadi kita lihat perbedaan. Kalau kalimat utama berupa kalimat minimal SP, sedangkan ide pokok itu intinya saja. Ya, intinya berupa frasa gabungan kata. Belum ada SP-nya, mungkin hanya S atau P. Tapi kalau kalimat minim SP, itu bedanya ide pokok dengan kalimat utama. Sedangkan persamaannya terletak di tempat yang sama. Jika ide pokoknya di awal paragraf, maka kalimat utamanya juga di awal paragraf. Kalimat utama itu tadi pengertiannya kan memuat ide pokok. Jadi ide pokok itu di dalam kalimat utama. Nggak mungkin akan berbeda tempat. Kalau di awal ya di awal, di akhir di akhir. Begitu ya perbedaan dan persamaannya. Kita lihat contohnya. Ya, untuk membedakan kalimat utama dan ide pokok. Langsung saja di kalimat yang berhuruf warna merah. Itu kalimat utamanya di situ. Sejumlah orang rajin kumur dengan air garam untuk menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan. Itu kalimat. Jadi dari awal sampai akhir ada tanda bacanya tadi. Minimal SP, kebetulan itu SP, K-nya 2. Sejumlah orang, S, rajin, P, kumur, objek, dengan garam, K, untuk menjaga kesehatan, K. Nah, itu. Minimal SP, kalau SP saja boleh. Ya. Nah, seperti itu kalimat utamanya dari awal sampai akhir. Sedangkan ide pokoknya saya ambil, boleh diambil disingkat, dijadikan frasa boleh. Kumur dengan air garam menjaga kesehatan. Ya, itu subjek saja. Kalau menempati sebuah kalimat, dia posisinya sebagai subjek. Itu bedanya ya. Jadi ide pokok kadang lebih singkat daripada kalimat utama karena hanya S saja atau P saja. Sedangkan kalau kalimat minimal S, P. Begitu ya? Paham? Kita lanjutkan. Berikutnya, setelah membahas tentang kalimat utama tadi, kita akan membahas syarat paragraf. Untuk membuat paragraf itu kamu harus tahu syaratnya apa, tidak asal tulis. Nanti kalau kamu tahu syaratnya, kamu mudah sekali membuat sebuah paragraf. Tidak ada lagi kesusahan. Ya, kalau saya tidak bisa mengembangkan, Bu, saya tidak ada mood selalu disalahkan. Nah, nanti kalau sudah tahu syaratnya ini, ternyata menulis itu gampang. Ya, semudah kalau kamu ngomong. Ya, kalau ngomong kan kamu pintar sekali ya. Nah, ini syarat paragraf yang pertama adalah koherensi. Koherensi itu hubungan logis antar bagian kalimat dalam satu paragraf. Jadi antara kalimat dengan kalimat satu, kalimat utama dengan kalimat penjelasnya itu ada hubungannya. Istilahnya nyambung. Oh, membahas tentang SMA, ya tentang SMA, jangan SMP dimasukkan. Membahas kelas, ya tentang kelas, jangan sampai membahas di luar kelas, misalkan kantin, seperti itu. Nah, nanti kita buat 2 paragraf kalau ada perbedaan. Itu koherensi ya. Kita lihat contohnya. Sejumlah orang rajin kumur dengan air garam, yang fokus pada huruf berwarna merah. Kumur dengan air garam. Kalimat kedua, biar koherensi, ada kaitannya dengan air garam. Larutan air garam, nah itu kan ada kaitannya. Selanjutnya di kalimat ketiga, kumur dengan air garam. Kalimat keempat, namun larutan air garam. Nah, ini antara kalimat utama dengan kalimat penjelasnya atau kalimat yang lainnya itu ada kaitannya antar kalimatnya. Itu namanya koherensi. Jangan sampai nanti kamu membuat antara kalimat satu dengan kalimat yang lain jauh. Ya tidak ada kaitannya. Begitu ya. Lanjut. Syarat yang kedua adalah kohesi. Dalam bahasa Indonesia itu ada istilah kohesi. Kalau di pelajaran fisika juga ada ya.
Tapi beda ya, kamu harus bisa membedakan, jangan sampai kohesi, oh ingatan ke fisika. Bahasa Indonesia ada istilah kohesi. Kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau tata kalimat tadi, dalam menata kalimat. Jadi keterkaitan antar unsur dalam penataan kalimat yang ditandai dengan konjungsi, repetisi, pronomina atau kata ganti atau kata rujukan dan sinonim. Ada beberapa, tapi kita ambil yang paling mudah saja. Nanti yang susah kamu pelajari sendiri ketika jadi mahasiswa. Ya, ditandai dengan konjungsi, kata sambung, repetisi, pengulangan, pronomina, kata ganti atau kata rujukan dan sinonim. Biar lebih jelas akan Bu Guru contohkan ya. Nanti kalau pas bagian ini kamu harus betul-betul fokus. Ternyata menulis itu mengembangkannya gampang. Ini termasuk bagaimana cara mengembangkan paragraf ya, menjadi paragraf yang panjang biar tidak satu kalimat atau dua kalimat saja. Lah ini kuncinya ada pada kohesi. Kita lihat contoh kohesi yang pertama, repetisi, pengulangan. Perhatikan baik-baik ya, nanti ternyata menulis itu gampang ada di sini. Kamu mau menggunakan kohesi yang mana? Campuran boleh, repetisi boleh. Fokus pada kata yang ditandai warna merah. Al-Fatih adalah nama yang kami pilih untuk kutab ini. Kutab itu pendidikan berdasarkan cara Rasulullah dulu ya, mendidik anak-anak itu kutab. Ya. Nama. Kemudian pas kalimat pertama itu kita ambil salah satu, kita bawa ke kalimat kedua. Kita ulangkan lagi. Ya, terserah kamu mau ngambil mana, yang kamu kembangkan mana. Apakah Al-Fatihnya boleh, kalau ini kan nama. Al-Fatih adalah nama yang kami pilih untuk kutab ini. Sebuah nama ditambahi kata sebuah nggak apa-apa. Nanti kalau kamu tambah ibuan juga nggak apa-apa kalau itu bisa nyambung. Misalnya kenamaan, nah itu boleh. Ya, tapi kalau kenamaan ini kan nggak cocok. Kita tambahi sebuah nama kebesaran disematkan kepada Mehmet Han, Sultan ke-7 Turki Utsmani. Kata kebesaran kita ulang ke kalimat berikutnya. Kebesaran namanya menginspirasi untuk meneladani sekaligus menjadikan trofi yang dijanjikan Nabi kota Roma dan Konstantinopel. Kalau kamu ingin melanjutkan lagi bisa panjang, ya. Tapi kalau kamu nanti terlalu panjang juga nggak bagus, ya. Kalau artikel ilmiah di koran-koran itu panjang boleh, tapi kalau untuk seusiamu tidak perlu panjang-panjang dulu ya, karena pembacanya juga seumuran kamu. Kalau terlalu banyak nanti membosankan. Ya, ini masih bisa dilanjutkan lagi. Misalkan kalimat ketiga itu kebesaran namanya menginspirasi untuk meneladani. Ambil misalkan kata inspirasi. Inspirasi itu kalimat keempat ya. Inspirasi itu antara lain, nah itu bisa. Terus nanti tidak akan berhenti. Kamu yang menghentikan. Itu namanya repetisi. Jadi ambil kata sebelumnya, dikembangkan di kalimat kedua, ambil lagi kalimat ketiga dan seterusnya. Gampang kan? Iya. Mudah? Mudah ya. Yang kedua, pronomina. Kohesi pronomina dengan kata ganti atau kata rujukan. Kata rujukan itu kata yang merujuk kalimat sebelumnya atau kata yang menggantikan kalimat sebelumnya. Ya, contohnya kita fokus ke kata yang berwarna merah. Selama masa pandemi COVID-19, semua jenis pendidikan harus dilakukan secara online atau dalam jaringan. Bahasa Indonesianya online itu daring. Upaya ini itu mengacu pada kalimat sebelumnya, merujuk atau menggantikan kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Yang mana? Upaya ini, daring itu tadi loh, pembelajaran daring. Ya, ini itu maksudnya itu. Upaya ini
wajib ditempuh sebagai pembelajaran, bisa tetap berlangsung sekaligus mendukung pemerintah. Hal ini mengacu juga sebelumnya. Terakhir, ini menunjukkan internet itu juga mengacu kalimat sebelumnya. Nah, kamu boleh menggunakan model ini. Kata pronominanya banyak, ya. Bisa menggunakan yang lain, tinggal kebutuhanmu yang mana. Saya contohkan lagi ya, yang mungkin lebih mudah ya. Ini paragrafnya agak berat, ya. Ketika ulangan bahasa Indonesia tadi, misal ketahuan menyontek di kelas. Itu harusnya mensontek ya, pakai S ya. Untung saja dia masih diberi kesempatan untuk ulangan susulan minggu depannya. Misal, kemudian di kalimat berikutnya misal diganti atau dirujuk dengan kata dia. Dia siapa? Oh, misal. Ya. Di kalimat ketiga tidak berwarna merah, nanti diwarnai ya, difokuskan saja. Ia pun, nah ia, dia, misal. Itu kata ganti orang. Kalau yang pertama tadi, ini itu kata ganti penunjuk. Boleh kata ganti yang manapun monggo. Nanti kita bahas tersendiri mengenai kata ganti. Yang ketiga, ya, kata ganti tempat. Toko buku Arafah cukup terkenal dengan kelengkapan buku bernuansa Islam. Di situ mana? Oh, di toko buku Arafah kamu bisa mendapatkan aneka kitab rujukan para imam dunia. Kelengkapan itulah yang membuat banyak orang pergi ke sana. Nah, itu ya, itu termasuk rujukan, kata rujukan pronomina atau kata ganti. Gampang ya? Ternyata menulis itu gampang kalau kamu punya tekniknya. Pakai repetisi, pakai kata ganti, atau pakai yang ketiga, sinonim. Ya. Sinonim itu persamaan kata. Ya. Kalau tadi di awal tadi ada gambarnya Bu Guru membawa buku, kalau kamu ingin menguasai dunia tulis, itu kamu harus punya kamus itu ya. Kamus itu kamus sinonim. Jadi kalau kamu ingin mencari sinonim kata itu, belilah kamus itu. Kalau tidak, ya kamu bisa mendownload aplikasi judulnya Thesaurus. Ya, Thesaurus itu kamus ya. Nah, Thesaurus, nanti tinggal cari kata ganti sinonimnya melihat itu apa. Nanti sudah ada di situ. Nah, itu nanti membuat tulisanmu itu lebih segar, lebih hidup. Ya, kita lihat sinonim ya. Benny meminta Dika tetap waspada mengawasi rumah-rumah di kampungnya. Sementara itu ia akan melihat-lihat, mengawasi kan dengan mata, nggak mungkin dengan yang lain. Melihat-lihat juga dengan mata, hampir sama, ini sinonim. Mengintip juga dengan mata, gerak-gerik yang mencurigakan sejak 5 menit yang lalu. Nah, ini bisa menjadi pengembangan paragraf juga. Begitu ya. Nah, nanti cari kalau untuk sinonim ini downloadlah aplikasi Thesaurus ya. Yang keempat ini yang paling banyak digunakan. Iya. Lain kali akan kita bahas tersendiri konjungsi, karena konjungsi itu banyak sekali. Kalau kita bahas di video ini nanti terlalu lama ya. Konjungsi, kata sambung. Pornografi merupakan adiksi. Adiksi itu ketergantungan ya. Ketergantungan baru yang tidak tampak pada mata dan terdengar oleh telinga dan tidak terdengar oleh telinga. Ya. Yang warna ungu itu adalah kata konjungsinya itu. Tetapi menimbulkan kerusakan otak yang permanen. Bahkan kata ganti juga melebihi kecanduan narkoba. Oleh karena itu, kata konjungsi juga, diperlukan suatu pembinaan dannya juga pengawasan dari semua kalangan, khususnya untuk anak-anak dan remaja agar bisa terhindar dari bahaya pornografi, yaitu melalui peran aktif orang tua. Itu penggunaan kata sambung. Iya. Pornografi merupakan ketergantungan, maka hati-hati dengan pornografi, itu merusak otak permanen. Permanen itu kan berarti terus menerus kan, ya tidak susah hilangnya, maka hati-hati.
Ya, kalau sudah ketergantungan, wah bahaya sekali. Merusak 5 fungsi otak. Kalau narkoba itu 3 fungsi otak, kalau pornografi 5. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini kamu kembangkan dengan kata sambung itu nanti menjadi luas paragrafmu. Ya. Maka kuasai konjungsi. Kalau kamu ingin menjadi penulis, kalau kamu nanti kuliah ingin mengembangkan sebuah tulisan, pahamilah konjungsi, karena konjungsi ini kunci untuk mengembangkan paragraf yang paling mudah. Yang terakhir mengenai kohesi adalah campuran. Nah, campuran ini nanti kalau kamu menggunakan campuran, wah paragrafnya itu akan menjadi panjang. Biasanya ini untuk penulis-penulis yang sudah berpengalaman. Profesional itu kan semua harus dikuasai, paragrafnya sudah panjang-panjang. Kalau paragraf para peneliti itu kan nggak mungkin pendek-pendek ya. Kalau kalian masih latihan nggak apa-apa, tapi kalau sudah punya profesi tertentu, peneliti, itu pengembangan paragraf minimal itu 60 kata loh ya. Paling banyak berapa? 200, berarti bayangkan ya. Itu sudah hampir sepertiganya HVS ya, kertas HVS itu. Seperti halnya narkoba, seperti itu kata sambung, kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi bukan, melainkan kata sambung ya. Kerusakan otak tersebut, itu tadi apa? Kata ganti pronomi, nah sama dengan kata sambung. Kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Bayangkan, pornografi. Luar binasa ya, bukan luar biasa. Kerusakan otak yang diserang oleh pornografi adalah bagian PFC. Bagi manusia, bagian otak ini merupakan salah satu bagian yang paling penting, karena bagian otak ini dimiliki oleh manusia sehingga manusia memiliki etika bila dibandingkan binatang. Kalau kamu sudah rusak otaknya, PFC-nya, berarti bisa saja kamu berlaku sebagai binatang, nggak bisa berpikir cerdas, iya, nggak bisa berpikir lebih bagus, maka sesuatu akhirnya tidak terkendali. Nah, itu bagian kohesi yang campuran, itu ya. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu penutup. Dalam sebuah artikel, bagian yang menentukan adalah penutup. Mengapa? Karena di penutup inilah nanti tulisanmu itu dilakukan oleh seseorang, diyakini atau tidak. Maka buatlah bagian penutup itu betul-betul menggugah para pembacanya. Yang pertama, simpulan dari isi tulisan secara keseluruhan dipaparkan sebelumnya. Jadi simpulan itu dari isi tulisan yang secara keseluruhan yang dipaparkan tadi bisa saja berupa saran, beri saran, harapan, ajakan. Yang kedua, penutup harus menggunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksa. Kamu harus begini, ya kamu harus menghindari hal yang buruk karena kamu adalah anak-anak yang harus menjadi estafet sebuah negara. Lah itu kan bahasanya bahasa agak memaksa, maka harus menggugah ya, jadi inspiratif. Nanti ada contohnya. Ketiga, kata kunci dalam kalimat penutup bisa ditandai dengan oleh karena itu, oleh sebab itu, maka inilah demikian, mari kita budayakan membaca. Jadi kalau membaca itu bisa membuat orang banyak ilmunya, seperti itu ya. Yang keempat, kalimat menggugah dan benar-benar pilihan ditambahkan dengan kata-kata mutiara. Ya, jadi waktu kamu ingin menggugah seseorang supaya percaya dengan ajakanmu, maka tambahkan kata-kata mutiara boleh, puisi boleh, renungan boleh, ya, ajakan boleh, pertanyaan boleh. Misalkan budaya membaca yang rendah di SMA MTA menjadi tanggung jawab siapa? Nah, itu bisa menjadi penutup. Kita lihat penutupnya ya. Mahasiswa tak perlu dipandang sebagai juru selamat atau ratu adil yang kedatangannya perlu dinantikan.
Mahasiswa juga tidak perlu dipandang eksklusif sehingga harus selalu berjuang sendirian. Mari berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik. Ini contoh di Kompas ya, artikel Pak Sutanto yang judulnya Mahasiswa dan Kolaborasi. Kemudian contoh yang lain, izinkan penulis mengakhiri tulisan ini dengan puisi Titian Cinta Surga yang dikutip dari buku angkatan 32. Yang bunyinya, pegang teguh nyala imanmu, jangan biarkan padam percuma, digerogoti dunia fana. Hingga kok tak berarti apa-apa dalam keabadian janahnya. Contoh lain, sebagai penutup, marilah kita renungkan apa yang sebenarnya kita dapatkan dari hidup ini. Bukankah kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa? Bukankah kita meninggalkan dunia ini hanya dengan membawa selembar kain putih? Jadi, hanya itulah keuntungan yang kita peroleh sepanjang hidup di dunia. Ditulis oleh Arfan Pradiansah untuk selembar kain putih, majalah Swasembada tahun 2007. Ini contoh artikel yang dimuat di Kompasiana ya. Ini judulnya semua kegiatan bisa menjadi bahan tulisan. Jadi semua kegiatan yang kamu lakukan itu kalau mau bisa menjadi tema untuk menulis. Ya, kalau kamu mau. Jadi ini intinya kegiatannya sehari-hari itu setelah dilakukan buat tulisan. Akhirnya dia menjadi penulis yang terkenal. Ya. Nah, ini ketika dia menulis di koran ini ya, saya perlihatkan ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4 ini jumlahnya 2 halaman HVS. Ya. Kemudian ada 550 kata yang beliau tulis, 550 kata, 2 halaman HVS, kemudian jumlahnya 2000 karakteran. Ya, karakter sudah tahu tak kemarin, sama dengan huruf, tanda baca dan sebagainya. Ini ada yang penting 2 HVS gitu ya, ukuran A4. Kita lihat contoh-contoh artikel yang dimuat di surat kabar itu sepanjang ini ya. Nah, ini enggak 1 halaman koran, enggak loh ya. Ini hanya bagian seperempatnya 1 halaman itu. Nih, hobi jadi prestasi. Ini tantangan guru untuk menumbuhkan budaya menulis, termasuk apa yang sudah saya sampaikan itu termasuk tantangan guru untuk menumbuhkan supaya kamu itu benar-benar ingin belajar menulis. Ya, maka menulislah. Nah, selesai. Ya, ingat pesan Bu Guru, kalau 1 peluru itu hanya bisa membunuh 1 kepala, maka 1 tulisan bisa mempengaruhi ribuan bahkan jutaan manusia atau pembaca. Selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.